Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqan Nafis Mukhtasar Talbis Iblis, yang mana kitab ini pada asalnya adalah kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Jauzi, kemudian diringkas dengan judul Al-Muntaqan Nafis min Talbisi Iblis, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada talbis iblis terhadap al-wu'adz wal qusas, yaitu pengelabuan iblis terhadap orang-orang yang memberi nasihat atau orang yang menyampaikan mau'izah, dan al-qusas orang yang bercerita dalam hal kebaikan atau sebagai pelajaran. Kita melanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala naqdu masalikil wu'adhi wal qusas, kritikan terhadap cara-cara para wu'adh dan qusas. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, wu'adh ini adalah orang yang menyampaikan mau'izah. Wu'adh itu adalah orang yang menyampaikan mau'izah, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang mulia dan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Demikian juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qusas yaitu orang yang bercerita tentang masa lampau, bercerita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu dalam rangka memberikan pelajaran. Ini pun dilakukan oleh sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan setelah mereka. Akan tetapi iblis itu mengelabui mereka sehingga mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang jauh dari sifat-sifat seorang mu'adz atau seorang qusas. Dan hal tersebut telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini mu'allif menyebutkan tentang kritikan terhadap metode atau cara-cara orang-orang wu'adz dan al-qusas. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad yakunul wa'idhu shadiqan, dan terkadang seorang wa'id, seorang penceramah itu jujur, qasidan lin nasihah, bertujuan untuk memberi nasihat, illa anna minhum, kecuali bahwa di antara mereka man syariba riyasata fi qalbihi ma'az zaman, orang yang sifat tamak terhadap kepemimpinan merasuki dalam hatinya, ma'az zamani, beserta berlalunya zaman, fayuhibbu an yu'azzama, sehingga dia senang untuk diagungkan. Wa alamatuhu, dan tandanya annahu, bahwasanya idza dhahara wa'idun yanubu anhu,
jika muncul seorang wa'id, seorang penceramah yanubu anhu yang menggantikan dia, au yu'inuhu 'alal khalq, atau membantu dia atas nasihat terhadap makhluk, kariha dzalik, dia tidak senang hal itu, membenci hal itu. Walau sahha qasduhu, dan seandainya maksud dia, tujuan dia benar, lam yakrah, dia tidak membenci an yu'inahu, dia tidak membenci kalau ada yang membantu dia ala khalaiqil khalq, atas akhlak-akhlak atau atas nasihat terhadap perilaku makhluk. Maksudnya adalah bahwa seorang penceramah, karena wa'id itu orang yang memberikan ceramah dengan tujuan memberikan nasihat. Seorang penceramah terkadang dia itu jujur, tujuannya baik, yaitu memberikan nasihat, mengingatkan kaum muslimin supaya mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis merasuki lewat jalan lain, yaitu senang dengan kepemimpinan, dengan artian dia senang sebagai orang yang teratas. Ini terkadang merasuki dalam diri seorang penceramah. Dia bangga ketika dimuliakan, bangga ketika diagungkan. Tanda penyakit ini menimpa seorang penceramah, apa tandanya? Beliau menyebutkan bahwa tandanya adalah jika ada penceramah lain baru muncul menggantikan dia, atau ikut serta memberikan ceramah seperti dia, dalam perasaan dia ada perasaan tidak senang, perasaan tidak suka. Ini tandanya. Seandainya dia tujuannya adalah benar-benar menasihati umat manusia, tentu ketika ada penceramah lain yang ingin menasihati seperti dia, dia juga akan merasa senang. Karena apa? Karena ada orang lain yang membantu dia dalam memperbaiki akhlak umat manusia, dalam memperbaiki akhlak kaum muslimin. Maka dari itu perlu hati-hati siapapun dari kita, baik sebagai seorang penceramah, sebagai seorang pengisi kajian, atau sebagai orang yang berkhutbah, maka masalah ini perlu diperhatikan. Maka dari itu hendaklah seorang dai, pemberi ceramah, seorang khatib yang menyampaikan khutbah, atau seorang pengisi kajian untuk selalu memperbaiki niat dan tujuannya ketika dia melakukan hal tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa minal qussas, di antara para khusus, man yakhlitu fi majlisihi ar-rijala wan nisa, yaitu orang yang bercampur dalam majelisnya antara laki-laki dan perempuan. Wa taron nisaa, dan engkau melihat para wanita yukthirna siyaha, banyak berteriak, wajdan ala za'mihim, sebagai wajd, yaitu terpengaruh dari perkataan khusus. Ini klaim mereka. Fala yungkiru dzalika alaihin, maka dia, seorang khusus itu tidak mengingkari perbuatan mereka. Jam'an lil qulubi alaih, dengan alasan
supaya hatinya ini tidak bercerai-berai, tetap fokus terhadap apa yang dihadapi. Maksudnya adalah qusas. Qusas ini seperti yang saya sampaikan, yaitu menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu, baik kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah salafus soleh, dengan tujuan memberikan pelajaran. Dan kebanyakan yang hadir adalah orang-orang awam. Kebanyakan yang hadir adalah orang-orang awam. Di antara pengelabuan iblis, talbisnya iblis terhadap mereka, yaitu ketika membiarkan para hadirin bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada sekat dan batas, dan tidak diingkari serta dibiarkan. Ini talbisnya iblis. Kemudian ketika para wanita berteriak-teriak, entah itu teriak-teriaknya karena terbawa oleh kisah yang dibawakan, entah itu teriak-teriak karena sedih, teriak-teriak karena hal lain, terbawa perasaan, baper dengan kisah yang dibawakan, itu tidak dinasehati, bahkan dibiarkan mereka berteriak. Ini adalah termasuk bagian daripada talbisnya iblis. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qad dhahara fi zamanina hadza min al-qussas. Dan benar-benar telah muncul di zaman kami, yaitu zamannya Ibnu Jauzi rahimahullah, dari para qussas ma la yadkhulu fit talbis, sesuatu yang tidak masuk dalam pengelabuan, dalam talbis. Li'annahu amrun sharih, karena dia perkara yang jelas. Min kaunihim ja'alul qasasa ma'asyan, dari keberadaan mereka menjadikan kisah-kisah itu sebagai pencaharian, yaitu sebagai mencari nafkah. Yastamnihuna bihil umara wadh-dhalamah, yaitu mengharap pemberian daripada para pemimpin dan orang-orang zalim. Wal akhdha min ashabil mukus, dan mengambil dari para pelaku pajak. Wat takasuba bihi fil buldan, dan mereka mencari penghidupan, penghasilan dengan membawakan kisah-kisah tersebut di kampung-kampung atau di wilayah-wilayah. Wafihim, dan di antara mereka man yahdurul maqabir, orang yang mendatangi kuburan. Fayudzakirul bila, maka dia menyebutkan ujian. Wa firaqal ahibbah, dan perpisahan dengan kekasih. Fayubkin niswata, sehingga membuat nangis para wanita. Wala yahussu 'ala sabri, dan tidak menganjurkan untuk bersabar. Maksudnya adalah bahwa muallif Ibnu Jauzi rahimahullahu taala itu mengisahkan apa yang terjadi pada zaman beliau. Bahwa sebagian mereka, yaitu orang-orang yang suka bercerita, suka memberikan nasihat melalui cerita, melalui kisah, itu menjadikan aktivitas tersebut sebagai pencaharian, sebagai cara untuk mencari penghasilan. Sehingga dengan retorika yang menarik, mereka mendatangi para pemimpin, duduk di majelis mereka untuk menceritakan apa yang ingin dia sampaikan. Duduk di tempat orang-orang kaya, bahkan di tempat orang-orang yang memungut harta orang lain tanpa hak. Kemudian para qusas tersebut menerima
dan mengambil pemberian tersebut, bahkan meminta dari mereka. Ini merupakan ujian dan celaan. Kita tahu memberikan nasihat, mengingatkan itu pekerjaan yang mulia. Akan tetapi jika pekerjaan yang mulia tersebut dicampuri dengan keinginan dunia, dicampuri dengan hawa nafsu dunia, hanya untuk mencari harta dan mengumpulkannya, maka pekerjaan yang mulia ini menjadi tercela, ternodai karena tujuan tersebut. Maka betapa banyak pekerjaan dai itu ternodai oleh segelintir orang yang mengikuti talbisnya iblis tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, bahwa sebagian mereka tidak peduli siapa yang mereka datangi, apakah itu orang zalim atau bukan, orang yang hartanya dari harta-harta haram atau bukan, tidak peduli. Yang penting bisa menyampaikan kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia ini. Tidak peduli yang memberi itu apakah hartanya halal atau haram, tidak peduli siapa yang memberi. Ini adalah noda yang mengotori pekerjaan tersebut, dan ini termasuk bagian dari talbisnya iblis. Kemudian mu'alif menceritakan tentang apa yang sebagian terjadi, yaitu di antara mereka mendatangi kuburan, kemudian di kuburan terkhusus ketika pemakaman, memberikan kalimat atau satu kata dua kata ketika pemakaman itu memang diperbolehkan jika tidak dirutinkan, untuk mengingatkan bahwa manusia akan mengalami kematian, dan ketika kita mengubur seorang muslim, apa yang harus kita lakukan setelah penguburan tersebut, untuk mengingatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memakamkan sahabat beliau mengatakan, istaghfiru lahu was'alullaha lahu thabat fa innahu yus'alu an. Doakanlah dia supaya mendapat kekuatan, sekarang dia sedang ditanya. Akan tetapi perbuatan tersebut akan menjadi buruk dan ternodai jika melenceng dari tujuan asalnya, yaitu mengakibatkan para hadirin terbawa perasaan sehingga menangis raung-raung karena berpisah dengan keluarganya tercinta yang meninggal dunia, yang mana seharusnya keluarganya dikuatkan supaya sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ini apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala terjadi pada zaman beliau. Mungkin di lingkungan kita hal seperti ini tidak terjadi. Akan tetapi kalau kita tahu apa yang terjadi pada pemakaman orang-orang non-muslim, sebagian mereka menyewa seseorang untuk meratapi kematian orang tersebut atau kematian keluarganya, untuk menangis dan diberi sebagian harta. Dan seperti inilah yang membuat aktivitas yang mulia pada asalnya menjadi ternoda. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qad yulabbisu iblisu 'ala al-wa'id al-muhaqqiq. Terkadang iblis itu mengelabui terhadap seorang penceramah yang benar. Fayaqulu lahu,
penceramah yang jujur, penceramah yang ikhlas, penceramah yang berilmu. Bagaimana iblis mengelabuinya? Fayaqulu lahu, maka dia mengatakan, mithluka la ya'id. Orang sepertimu tidak perlu memberikan ceramah. Wa innama ya'idu mutayaqidun. Yang memberi ceramah, yang memberi mau'idhah itu adalah orang yang sadar. Fayahmiluhu 'ala sukut, sehingga hal tersebut membawa dia untuk diam, wal inqita', dan memutus diri dari memberikan nasihat, mau'idhah dan ceramah. Wadzalika min tasaisil iblis, dan demikian itu dari bisikan-bisikan iblis, li annahu yamna'u fi'lal khair, karena hal tersebut menghalangi perbuatan baik. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, innaka taltadzu bima turiduhu, sesungguhnya kamu menikmati apa yang kamu bawakan. Wa tajidu rahatan, dan kamu mendapatkan rasa nyaman. Farubbama dakhala riya'u fi qaulika, terkadang riya masuk dalam ucapanmu. Wa tariqul wahdah aslam, dan cara menyendiri itu lebih selamat. Wa maqsuduhu, dan tujuan iblis bidzalika, dengan hal itu, saddu babil khair, menutup pintu kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa termasuk talbisnya iblis kepada para dai, pada para penceramah, kepada para khotib atau pengisi kajian yang dia memiliki ilmu, yang dia jujur maksudnya, yang dia ikhlas niatnya. Iblis membisiki dia bahwa orang sepertimu ini tidak perlu memberikan ceramah, lebih baik diam, karena kamu nanti nggak sadar akan riya. Ketika ceramah kamu akan bangga dengan dirimu, ketika ceramah kamu akan pamer, dan seterusnya, sehingga dia berhenti memberikan nasihat, berhenti berceramah, tidak mau memberikan khutbah karena bisikan iblis tersebut. Dan iblis terus membisiki dia dengan mengatakan, coba, kamu kan merasa nyaman ketika berceramah, merasa senang diri kamu. Nah, itu tanda-tanda riya itu. Akhirnya apa? Mundur, gak jadi berkhutbah, mundur, gak jadi memberikan ceramah, padahal dirinya memiliki ilmu, dirinya pernah belajar. Ini talbis iblis, dan tujuannya adalah menutup kebaikan. Subhanallah, iblis ya, itu kalau mengelabui seorang muslim, itu mengelabui dengan berbagai macam cara. Tidak ada satupun yang selamat dari talbisnya iblis, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang iblis itu membisiki diri kita ketika kita ingin melakukan kebaikan. Apa yang dibisikkan? Dorong. Pertama didorong, kamu harus semangat dalam berdakwah, kamu harus semangat dalam melakukan kebaikan. Didorong terus. Begitu semangat, iblis mulai masuk. Wah, dakwah ini kalau nggak ada kamu, nggak berjalan ini. Kegiatan nggak ada kamu, nggak lancar ini. Sehingga apa? Sehingga membanggakan dirinya. Ketika dia sadar akan hal itu, bahwa kesuksesan, keberhasilan dakwah ini bukan semata-mata bukan karena dirinya, akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mulai dari pintu yang lain. Kamu gak perlu semangat-semangat, ini sama dengan riya.
Gak usah ngoyo dakwah itu. Apa aneh nih? Kamu nanti kelihatan orang yang membanggakan diri. Coba kamu kan merasa nyaman ketika kamu melakukan ini dan itu. Akhirnya apa? Mundur. Akhirnya mundur. Takut riak nanti. Takut nanti pamer, takut ini dan seterusnya. Sehingga apa? Mundur padahal dirinya memiliki potensi. Memiliki potensi untuk menggerakkan dakwah, memiliki potensi untuk berdakwah, memiliki potensi untuk memberikan nasihat dan mau'idhah. Terus jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah ista'in billah, jalani dengan semangat, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan semangat. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap bisa istiqomah di atas kebaikan tersebut. Taib. Dan ini terkadang menimpa kita ya. Siapapun kita, entah itu sebagai takmir, entah itu sebagai dai, entah itu sebagai pengisi kajian, entah itu sebagai khotib ya, entah itu sebagai panitia, hal tersebut menimpa. Kalau nggak didorong dengan kebablasan, ya ditarik sehingga apa? Menyembunyikan atau menghentikan potensi yang dimilikinya. Keluarkan potensi kita, keluarkan potensi yang kalian miliki, dan tetaplah jaga supaya tidak kebablasan. Wallahu taala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala dzikru talbisihi ala ahli al-lughati wal adab. Sekarang memasuki pembahasan yang lain, yaitu menyebutkan talbisnya iblis terhadap ahli bahasa dan ahli sastra. Yang dimaksud dengan ahli bahasa ini adalah ahli bahasa Arab dan sastra Arab. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mempelajari bahasa Arab ini adalah suatu keharusan bagi siapapun yang ingin faham agama yang mulia ini. Mengetahui sastra itu adalah satu keharusan bagi siapa yang ingin mendalami Al-Quran dan Sunnah. Orang tidak faham bahasa, tidak paham sastra